Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti himbauan dari pemerintah yang mengutarakan agar kita tetap selalu di rumah dan tidak keluar rumah apabila tidak penting, dan juga kebijakan dari kepala sekolah bahwa kita tetap memulai pembelajaran walaupun dilakukan secara online. Nah, ini pelajaran kita online pertama kali ya. Nah, jadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang bab pernikahan. Masih ingat kan bab pernikahan? Ayo yang masih lupa, yang udah lupa bisa dibuka di buku fikihnya halaman 59. Nah, jangan lupa walaupun tetap stay at home, kita harus tetap belajar, mengulas kembali pembelajaran yang lalu-lalu agar tidak lupa. Kan sebentar lagi juga UTS. Nah, seperti itu ya. Dan juga siang hari ini kita belajar tentang fikih tablik ya, tentang tablik, menyampaikan tablik dalam Islam. Nah, seperti itu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita belajar tentang tablik, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian tablik dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan dasar hukum perintah tablik. Yang ketiga, menerapkan isi kandungan ayat yang memerintahkan tablik. Yang keempat, menjelaskan tata cara tablik. Serta yang kelima, memahami media untuk tablik. Nah, dalam bab tablik ini itu dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tata cara. Yang ketiga, media. Tapi berhubung keterbatasan waktu, Ibu menjelaskan tentang 2 subbab dulu. Yang pertama yang pengertian dan tata cara, sedangkan yang media Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Nah, jadi pengertian tablik menurut bahasa adalah balagha yubaligu tabligan, yang artinya adalah menyampaikan. Sedangkan tablik menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ayo, jangan lupa dicatat, nanti resumen dari kalian harus dikirimkan di email Ibu ya. Begitu. Ibu ulangin. Pengertian dari tablik menurut bahasa adalah balagha yubaligu tabligan, yang artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang melakukan tablik atau orang yang berdakwah itu bisa disebut juga dengan mubalik. Jadi seperti yang kalian ketahui, di masjid itu kalau setelah sholat banyak orang yang berceramah. Nah, orang yang berceramah itu disebut sebagai mubalik. Nah, seperti itu. Sejarah asal mula dari tablik itu, pada awalnya itu perintah tablik ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, yaitu Rasul. Nah, Rasulullah itu wajib
Rasulullah itu diberikan petunjuk pada Allah, dan Rasulullah itu bertugas untuk menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, namun melalui perantara sahabat Rasul. Kemudian sahabat Rasul itu menyampaikannya kepada umat Islam sampai akhir zaman. Nah, seperti itu. Jadi itu asal mulanya perintah tabligh ya. Seperti Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang membahas tentang tabligh. Bismillah, ibu akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalatah wallahu yasimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Nah, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi sudah tertera ya dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu tidak akan diberikan petunjuk pada Allah, karena hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beruntung yang akan diberikan petunjuk dari Allah. Jadi buat kalian semuanya, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan agar selalu diberikan petunjuk pada Allah, dan jauhi kejahatan agar kita terhindar dari orang-orang kafir, begitu ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang dasar hukum perintah tabligh. Dicatat, ayo dicatat. Dasar hukum perintah tabligh. Para ulama itu udah sepakat bahwa hukum tabligh itu wajib bagi seluruh umat Islam. Kenapa wajib? Ya, soalnya Allah sudah menjelaskan juga dalam Al-Quran pada Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah, ibu bacakan lagi ya dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ibu tadi sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung yang akan diberikan petunjuk pada Allah. Jadi dalam Quran surat Al-Imran ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama itu suatu lembaga Islam masyarakat yang bertugas untuk melaksanakan dakwah dan kegiatan khusus untuk melancarkan dakwah. Misalnya nih, di sekitar kalian, di lingkungan rumah kayak gitu ada TPA. Nah, dari TPA itu adalah suatu dakwah kayak gitu. Terus juga setiap sholat selalu ada ceramah seperti itu. Yang kedua, dakwah yang menyangkut dakwah kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dakwah yang menyangkut dakwah yang kebaikan itu seperti apa? Contoh sepele aja nih, misal ada teman kamu yang gak sholat, kamu mengingatkan, kamu tuh harus sholat. Nanti kalau kamu tidak sholat, kamu bisa menjadi orang kafir, kamu tidak masuk surga, nanti kamu masuk neraka, gitu. Kayak gitu adalah dakwah kepada kebaikan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ibu menjelaskan tentang
tata cara tablik. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi tentang pengertian serta dasar hukum tablik, sudah paham belum kira-kira anak-anak? Kalau misal ada yang belum paham, kalian bisa tanya lewat WhatsApp Ibu ya, atau bisa lewat email juga, nanti Ibu akan menjawabnya, begitu. Nah, selanjutnya tata cara tablik. Tata cara tablik itu ada tiga. Yang pertama, bentar Ibu hapus dulu. Yang pertama adalah al-hikmah. Nah, al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah adalah bertablik dengan menyampaikan perkataan yang benar dan pasti. Yang benar dan pasti itu berarti harus ada sumbernya. Nah, sumbernya itu adalah Al-Quran serta dalil. Seperti itu ya. Yang kedua tata cara al-mauzatil hasanah. Al-mauzatil hasanah. Nih, yang kedua adalah al-mauzatil hasanah. Al-mauzatil hasanah itu apa? Nah, ini Ibu jelaskan ya. Al-mauzatil hasanah adalah metode dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan cara memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Ibu kasih contoh nih, biar kalian mudah menghafalnya. Al-mauzatil hasanah contohnya tuh seperti ini. Jika misal ada teman kalian yang tidak mau mengaji, kalian bisa karena alasannya ayo mengaji gitu, tapi aku nggak mau, kenapa aku belum bisa mengaji gitu. Nah, kalau misal ada teman kalian yang begitu, kalian bisa mengajarinya mengaji, membimbing dengan baik, dengan sabar, dengan telaten kayak gitu, sampai teman kalian bisa mengaji. Nanti kalian juga dapat pahala, serta juga kalian melakukan kebaikan, seperti itu. Yang ketiga adalah al-mujadaulah billati hiya ahsan. Al-mujadaulah billati hiya ahsan. Nah, al-mujadaulah billati hiya ahsan. Itu yang ketiga. Al-mujadaulah billati hiya ahsan adalah tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis sehingga tidak menimbulkan permusuhan, dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Nah, seperti itu. Kalian bisa mendapatkan bukti itu bisa bersumber dari Al-Quran serta dalil kayak gitu. Jadi kalian bisa menemukan dalil-dalil seperti itu. Jadi bisa memperkuat argumentasi kalian sehingga lawan tersebut memahaminya gitu ya. Nih tadi tata cara bertablik ada 3, al-hikmah, al-mauzatil hasanah, dan al-mujadaulah billati hiya ahsan. Ibu rasa pertemuan kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas dulu kepada kalian ya.
tugasnya adalah kalian mewawancara misal lembaga yang ada di daerah kalian, bisa di masjid atau di lembaga Islam manapun. Itu kalian mewawancara apakah sudah ada manajemen dakwah yang dilaksanakan di sana, dan program dakwah yang dilakukan di daerah masing-masing, di daerah kalian itu apa saja, seperti itu ya. Jadi kalian wawancara itu 2 saja. Nanti hasil dari yang kalian dapatin, hasil dari wawancara tersebut kalian bisa ketik di Microsoft Word, kemudian nanti bisa kalian kirimkan ke email ibu ya. Email ibu nanti ibu share di grup. Ibu rasa cukup sekian dari kelas online kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang yang salah, ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi